Apa sih urutan paling optimal buat ngelola dan ngeinvestasiin uang lo? Gue Pandeka, perencana keuangan profesional di luar negeri dan investasi gue alhamdulillah ada beberapa miliar. Sejak kecil kita diajarin satu jalur hidup, sekolah, nilai bagus, kerja bagus, dan naik jabatan. Tapi habis semua milestone itu kecapai, muncul satu pertanyaan lagi. Terus ngapain lagi? Uang yang udah lo hasilin itu sebaiknya diapain? Masalahnya, habis bagian dapat kerjaan bagus, panduan soal uang kayak menghilang. Begitu gajian yang muncul malah saran saling tabrakan. Bayar utang dulu kah, nabung kah, atau langsung investasi. Akhirnya kita takut salah langkah, takut ngambil keputusan keliru. Oleh karena itu di video ini gua kasih urutan paling waras buat ngatur uang lu. Langkah 1, bangun safety net. Langkah nomor 1 ini untuk ngebangun jaring pengaman kita sebelum lo investasi, sebelum lo masuk ke saham, sebelum lo beli properti, sebelum lo beli alat buat bisnis baru, lo harus punya safety net. Ini adalah hal paling pertama yang harus lo lakuin. Fokus nomor 1 sebelum ngapa-ngapain, sebelum investasi. Target awalnya simple, tabung 1 bulan biaya hidup lo. Masukin uang itu ke rekening tabungan berbunga tinggi yang gampang ditarik kapan aja tanpa kena biaya. Gua mau jelasin satu hal penting di sini secara hitung-hitungan matematis. Sebenarnya lebih optimal buat bayar utang dulu dibanding nabung dana darurat. Iya, itu bener secara angka. Tapi yang optimal secara matematika itu bisa beda sama yang optimal secara psikologis. Rasa aman karena tahu lu punya dana darurat kecil dan lu gak perlu ngutak-ngatik kalau ada kejadian tak terduga. Itu ngurangin stres yang gede banget. Dan ini bukan uang buat jajan atau belanja harian ya. Dana darurat ini harus disimpan jauh-jauh. Anggap aja lu lupa punya uang itu. Mulai dari 1 bulan dulu biaya hidup aja. Kalau pengeluaran 5 juta ya masukin 5 juta. Ini udah cukup nutup kebanyakan kondisi darurat kecil. Nanti lo bisa nambah jumlahnya. Tapi itu setelah lo beresin langkah berikutnya. Langkah kedua, lunasin utang bunga tinggi. Langkah berikutnya adalah bayar utang berbunga tinggi. Mayoritas orang dewasa itu punya utang. Dan anehnya ini udah dianggap normal. Mungkin lo beli mobil baru padahal bisa beli yang bekas. Mungkin lo beli barang yang sebenarnya nggak lo butuhin, cuman buat ngesanin orang yang bahkan lo nggak suka. Mamer. Salah satu masalah terbesar dari utang adalah dia nyedot penghasilan bulanan lo. Kalau lo punya utang berbunga tinggi, uang lo habis buat bayar bunga. Ini ngebatasin banget seberapa banyak lo bisa nabung. Dan ngebatasin semua hal yang bisa lo lakuin. Fokus bayar utang itu sebenarnya kayak investasi. Ini return bebas pajak, bebas resiko, dan hasilnya pasti kalau lo lunasin utang lo gak kena bunga. Contohnya gini, kalau lo punya utang kartu kredit dengan bunga 20% atau pinjol dan lo lunasin, itu semua sama aja kayak lo dapat keuntungan 20% karena lo nggak perlu bayar bunga itu lagi gitu. Ngapain lo investasi? Bayar utang dulu. Utang berbunga tinggi itu pertama banget yang harus lo lunasin adalah kartu kredit pinjol. Lupain dulu tuh meal planning, lupain dulu ngirit di hal-hal kecil lainnya. Disinilah loncatan terbesar lo menuju kebebasan finansial. Terus apa sih yang disebut bunga tinggi? Menurut gua, utang dengan bunga di atas 8% itu termasuk bunga tinggi. Ada yang bilang 6%. Ada juga yang bilang di atas 10% itu baru bunga tinggi. Gue pilih angka 8% karena secara historis investasi di saham itu rata-rata hasilnya sekitar 10% per tahun. Kalau disesuaikan sama inflasi jatuhnya sekitar 8%. Jadi buat gue, utang dengan bunga di atas potensi hasil investasi itu adalah utang yang harus dilunasin dulu. Terus gimana bang sama KPR atau pinjaman kecil lainnya? Biasanya bunganya nggak setinggi kartu kredit, jadi lo cukup bayar cicilan yang harus lo bayar bulanannya aja. Dan lanjut nih ke langkah berikutnya. Oh ya Pak, teman-teman sepakat kasih tahu saya di kolom komen ya, jadi semua bisa belajar dari pengalaman kalian. Yuk kita masuk ke poin berikutnya. Langkah ketiga, dana pensiun dari kantor. Ini free money, ini uang gratis. Ini sering disebut sebagai langkah pertama karena ini uang gratis. Tapi manfaatnya baru berasa puluhan tahun lagi. Dan percuma kalau keuangan lo sekarang berantakan, jadi setelah langkah 1 dan 2 tadi beres tuh, baru ambil dana pensiun kantor nih. Misalnya setiap rupiah yang lo setor, kantor biasanya ikut nambahin juga. Misalnya lo setor 1 juta, kantor nambahin 1 juta. Returnnya 100% instan. Yang penting bukan maksimal setornya, yang penting tuh dapat match penuh dari si kantor yang kita kerja. Kalau enggak, lo ninggalin uang gratis di meja. Langkah keempat, dana darurat besar. Karena bayangin hidup lo, kalau lo punya dana hidup 3-6 bulan di rekening bank lo. Jadi misalnya pengeluaran lo 5 juta, lo punya 15 atau sampai 30 juta. Ini kalau tiba-tiba lo kehilangan kerjaan atau bisnis lo nggak jalan, lo masih punya pegangan. Ini adalah
dana darurat besar yang nyelamatin diri lu. Kalau terjadi sesuatu, hitung deh kebutuhan hidup minimum lu, pengeluaran tetap, pengeluaran variabel, total per bulannya berapa. Kaliin angka itu 3 sampai 6 bulan kalau lu karyawan misalnya, atau 9 sampai 12 bulan kalau lu wira swasta. Itu adalah dana darurat lu. Ini beda sama safety net yang di awal tadi. Ini bener-bener buat guncangan keuangan yang gede dan efeknya jangka panjang. Lah kelima, investasi setelah fondasi beres. Nah, baru nih masuk ke bagian yang seru. Investasilah di barang-barang yang sehari-hari kamu pakai. Mulai aja dari modal kecil Rp16.000 misalnya. Potensi hasilnya tinggi dan jutaan orang sudah investasi di sini. Kamu ngecek juga gampangnya bisa di Google. Contoh gampangnya ETF HCWI, isinya paket saham perusahaan besar dunia kayak Google, Netflix, Instagram, Taiwan Semiconductor, Samsung, Alibaba. Jadi walaupun beli sedikit, kamu otomatis punya potongan ribuan perusahaan di seluruh dunia. ETF HCWI terbukti kasih return rata-rata 10% per tahun selama 10 tahun terakhir. Keuntungannya langsung diversifikasi dan biayanya rendah. Dan bisa dibeli gampang lewat aplikasi apa aja bebas. Dan semua data untung ruginya ada di Google, ada di Yahoo Finance, semuanya bisa kita cek. Jadi kita lebih yakin dan lebih mudah, mulainya bisa lebih kecil juga lagi. Tapi kita masuk ke langkah 6 karena ini penting. Langkah 6, lunasin utang bunga rendah selanjutnya. Lunasin utang bunga rendah contohnya pinjaman kuliah atau cicilan mobil tertentu. Secara keuangan utang ini mungkin nggak terlalu nyakitin. Jadi lo punya pilihan mau dilunasin atau uangnya dipakai buat investasi lebih gede lagi. Pandangan pribadi gua, kecuali utang itu bantu lo menghasilkan uang lebih, sebaiknya mending lunasin aja deh. Kalau lo pakai uang itu buat investasi dan hasilin lebih banyak uang, oke. Tapi kalau alasannya cuma biar punya uang lebih buat gaya hidup, itu yang bahaya. Karena utang bisa cepet banget jadi pembenaran buat hidup di atas kemampuan kita. Lebih besar pasar daripada tiap. Utang bunga rendah buat gaya hidup itu jebakan. Biasain lunasin sebanyak mungkin. Utang itu buruk buat kehidupan kita. Langkah 7, bayar KPR. Ini opsional. Langkah terakhir ini adalah lunasin KPR dan ini 100% opsional. Banyak faktor yang harus dipertimbangin. Sisa cicilannya berapa? Bunga tetapnya kapan selesai? Sisa nilai rumah berapa? Kalau di posisi gue pribadi, gue nggak akan buru-buru lunasin KPR dulu. Kenapa? Karena KPR biasanya utang paling murah. Dan jangka waktunya juga lumayan panjang. Kalau lu nunggu KPR lunas baru mulai investasi, lu buang-buang waktu sebenarnya. Buang waktu berharga di pasar investasi. Padahal waktu itu penting banget buat efek bunga berbunga. Memang bayar lebih cepat bisa ngurangin bunga. Tapi nggak semua KPR itu fleksibel. Cek dulu apakah boleh bayar lebih. Dan apakah ada denda pelunasan di awal. Kalau dibatasi mungkin lebih masuk akal masukin uang ekstra ke investasi. Dengan begitu, lo bangun aset investasi dan nilai properti juga sekaligus lama-lama makin naik. Tapi ya ada juga kepuasan psikologis dari hidup tanpa KPR. Balik lagi, kemana yang paling penting buat lo. Dan kadang-kadang ada KPR juga yang bisa lo attack, yang bisa lo bayar per bulannya. Itu gue suka. Jadi harusnya lo bayar 15 tahun jadi 10 tahun. Harusnya lo misalnya bayar 10 tahun lagi jadi 6 tahun. 3, 4, 5 tahun lebih cepat itu bener-bener merilekskan perasaan kita. Dan membuat hati kita lo lebih tenang bahwa kita tuh gak punya utang dan kita bisa bayar utang KPR itu lebih cepat. Satu hal yang belum gue bahas adalah investasi ke skill dan pengembangan diri lo sendiri. Lo cuma bisa nabung dan investasi sebesar penghasilan lo. Tapi penghasilan itu bisa selalu naik. Dan kalau teman-teman mau dibimbing skill berinvestasi secara aman, bareng saya kamu bisa ke perkasapandeka.com. Kita bahas semuanya secara detail one on one bareng saya. Oke, sekarang lo tahu pas gajian berikutnya uang lo harus kemana. Coba nonton 2 cara investasi ini kalau mau tutorial gratisnya. Thanks for watching. Assalamualaikum.